Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Sastri dengan NIM 2202 115 0232. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan konstruksi bangunan untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, adapun struktur dasar konstruksi bangunan yang pertama yaitu pondasi. Pondasi adalah bagian dari struktur bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari bangunan ke tanah atau lapisan tanah yang lebih dalam dan keras di bawahnya. Pondasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan bangunan, karena ia menahan beban vertikal atau beban dari bangunan itu sendiri, serta beban lateral seperti angin, gempa, atau beban lain yang bersifat horizontal. Kemudian yang kedua ada slope, adalah komponen struktural dan konstruksi bangunan yang terbuat dari beton bertulang dan berfungsi untuk menghubungkan antara pondasi dan struktur atas bangunan. Slope sering dipasang di atas pondasi sebagai pengikat dan penyalur beban dari bagian atas bangunan seperti dinding atau kolom ke pondasi. Kemudian yang ketiga ada kolom. Kolom adalah elemen struktural vertikal dalam satu bangunan yang berfungsi untuk menahan mendistribusikan beban dari bagian atas bangunan seperti lantai, atap, atau struktur lainnya ke bagian bawah, yaitu pondasi. Kolom merupakan salah satu komponen utama dalam sistem struktur bangunan yang berperan sangat penting dalam menjaga kestabilan dan kekuatan bangunan. Kemudian yang keempat ada balok. Balok adalah elemen struktural dalam bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari lantai atap atau elemen lain ke kolom. Balok umumnya berbentuk horizontal atau terbuat dari beton bertulang baja atau tergantung pada jenis konstruksi dan kebutuhan struktur. Kemudian ada struktur konstruksi bangunan selanjutnya yaitu dinding. Dinding adalah elemen vertikal dalam konstruksi bangunan yang berfungsi untuk membatasi ruang, memberikan penopang struktural, dan juga melindungi dari cuaca atau gangguan luar. Dinding juga memiliki fungsi estetika dan pembatas ruangan dalam desain arsitektur. Dinding bisa terbuat dari berbagai bahan dan memiliki berbagai fungsi, tergantung pada jenisnya dalam bangunan. Adapun salah satu jenis-jenis dinding yang pertama, dinding partisi. Dinding yang digunakan untuk membagi ruang dalam bangunan namun tidak menanggung beban struktural. Dinding partisi seringkali terbuat dari bahan yang lebih ringan seperti gipsum atau papan kayu. Kemudian ada dinding struktural. Adalah dinding yang berfungsi sebagai elemen penahan beban dalam suatu bangunan. Dinding ini tidak hanya berperan sebagai pembatas ruang, tetapi juga menanggung beban dari bagian atas bangunan seperti atap, lantai, dan elemen struktural lainnya. Kemudian mendistribusikan beban tersebut ke pondasi. Kemudian selanjutnya ada atap. Atap adalah elemen struktural pada sebuah bangunan yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam bangunan dari pengaruh cuaca eksternal, seperti hujan, panas, angin, dan salju. Atap juga berperan penting dalam menciptakan kenyamanan di dalam bangunan dengan menjaga suhu dan kelembapan ruangan. Selain itu, atap juga memiliki fungsi estetika dalam desain arsitektur suatu bangunan. Adapun bagian-bagian atap, yang pertama rangka atap, struktur penopang utama dari atap yang terdiri dari kuda-kuda, ring, dan kasau. Rangka atap berfungsi untuk menahan beban atau menyalurkan ke dinding dan pondasi. Kemudian penutup atap. Bahan yang digunakan untuk menutupi rangka atap seperti genteng, seng, asbes, atau bahan lainnya yang dapat menahan air hujan dan menjaga kedap udara. Selanjutnya ada tangga. Tangga adalah elemen struktural dalam sebuah bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih level atau lantai bangunan yang tangga memudahkan akses vertikal antara lantai bawah dan lantai atas, sehingga memungkinkan orang untuk berpindah antar lantai dengan aman dan mudah. Adapun komponen tangga terdiri beberapa bagian utama. Yang pertama adalah tangga, bagian horizontal yang diinjak saat naik atau turun tangga. Kemudian rising atau rise, bagian vertikal antara dua anak tangga yang menentukan tinggi langkah. Kemudian langkah atau step, gabungan dari anak tangga dan rising. Kemudian pijakan atau landing, area datar pada tangga yang digunakan untuk beristirahat atau berbelok. Kemudian ada pegangan tangan atau handrail, elemen untuk pegangan sangat naik atau turun tangan yang meningkatkan keamanan. Kemudian ada kolom atau tiang penyangga yang tiap vertikal di ujung atau lengah, pegangan tangan yang menyokonnya. Kemudian rangka tangga atau stringer, struktur penopang anak tangga dan raising. Kemudian ada pijakan samping atau side rail, elemen samping yang menstabilkan anak tangga. Kemudian ada tulang atau nosing, bagian depan anak tangga yang menjorok untuk memperluas pijakan. Kemudian ada pagar samping atau baluster, yang vertikal yang memberi dukungan pada pegangan tangan dan mencegah orang jatuh. Semua komponen ini bekerja bersama untuk memberikan akses kenyamanan dan keamanan saat menggunakan tangga. Mungkin itu saja dari saya. Eh, Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.